Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Kita bersyukur oleh karena anugerah, perlindungan dan pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 21 pada sesi yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami, sehingga kami sehat, kami berkecukupan, dan kami tetap dikuatkan Tuhan untuk setia mengiring Engkau. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus dapat menguasai hati pikiran pendengaran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar, kami mengerti, dan kami dapat jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami, mengiring dan melayani Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang anak Tuhan itu memang harus memiliki kualifikasi atau kriteria hidup yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan itulah yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 21. Dan sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ya, yang tetap berpijak pada tema besarnya, yaitu manusia yang telah menjadi milik Allah. Nah, ayatnya berkata demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, jadi untuk saat ini kita akan fokus dan terbatas pada dua ayat ini saja, tetapi tetap pada topik manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah. Apa yang menjadi kriteria yang ditetapkan oleh Paulus di dalam dua ayat ini tentang manusia kepunyaan Allah? Yang pertama adalah dikatakan jauhilah kejahatan. Jadi seorang anak Tuhan, seorang manusia kepunyaan Allah itu harus nampak di dalam kehidupannya perilaku, sikap, perbuatan-perbuatan yang menjauhi kejahatan. Dia benci kejahatan, tidak suka kejahatan, dan oleh karena itu maka dia tidak pernah berbuat atau melakukan kejahatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kejahatan di dalam ayat yang ke-11 ini, itu kembali merujuk kepada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yang berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Nah, jadi kejahatan yang dimaksud oleh Paulus dalam surat ini adalah secara spesifik menunjuk kepada orang-orang yang orientasi hidupnya itu adalah uang. Yang segala-galanya di dalam hidupnya adalah uang. Pelayanannya bukan untuk membaktikan diri kepada Tuhan, tetapi pelayanan sebagai satu proyek untuk mendapatkan keuntungan.
Dan itu Paulus dengan tegas mengatakan, jauhilah semuanya itu. Karena dengan berkecimpung di dalam hal-hal yang dimaksud tadi itu, maka tanpa sadar kita telah mencemplungkan diri ke dalam berbagai-bagai persoalan kehidupan yang bermuara kepada penderitaan yang penuh dengan kedukaan. Nah, orang-orang dunia berlomba untuk mencari kekayaan. Orang-orang dunia menjadikan keuangan sebagai standar kehidupan. Semakin banyak uangnya, semakin tinggi nilai kehidupannya. Tetapi orang-orang yang sudah menjadi kepunyaan Allah, uang bukan segala-galanya, tetapi uang hanyalah fasilitas, uang hanyalah alat untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini sangat memprihatinkan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, karena dari dulu sampai sekarang kejahatan-kejahatan ini itu terus memenuhi gereja. Berarti mimbar-mimbar gereja Tuhan itu diisi oleh orang-orang yang sesungguhnya adalah penjahat. Nah, sebagai contoh di dalam Mika pasal 3 ayat 5, bagaimana kita melihat di sini bahwa beginilah firman Tuhan terhadap para nabi. Lihat, ada nabi-nabi yang benar, nabi-nabi Tuhan, ada nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang jahat. Nah, ini bersama-sama aktif di dalam kehidupan bangsa Israel dari dulu. Dan kita melihat juga sekarang ini ada guru-guru palsu, ada gembala-gembala palsu, yang juga sama-sama giat menduduki jabatan-jabatan organisasional di dalam gereja. Nah, tetapi sesungguhnya adalah penjahat-penjahat. Nah, karena itu maka, mari kita melihat ayat ini. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, ya, apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Jadi kalau ada orang yang memberikan dia makanan, memberikan dia uang, memberikan dia support secara material, maka kepada orang itu dia berkata berkat-berkat, damai-damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu di dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Ya, jadi kita melihat di sini ada satu pemisahan yang tegas dari penjahat-penjahat rohani ini, yaitu kalau orang kaya dipuji-puji, kalau orang kaya disenangkan gitu. Tetapi kalau orang-orang miskin yang tidak memberi apa-apa, maka tindas dari atas mimbar dengan kata-kata yang keras dan juga bahkan dengan ayat-ayat Alkitab yang dipergunakan secara jahat. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang perlu untuk kita waspadai, sehingga Paulus berkata, jangan kamu terlibat di dalam kejahatan itu. Jauhkan diri dari kejahatan itu. Dan semakin kaya seorang pendeta, semakin kaya seorang hamba Tuhan itu bukannya semakin sadar, tetapi ya seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi bagaimana sekarang pendeta-pendeta itu mengumpulkan umat giat untuk melaksanakan ibadah-ibadah adalah dengan maksud untuk mengumpulkan dana sebesar-besarnya. Dan semakin kaya seorang pendeta, semakin banyak yang dia dapatkan dari jemaat yang dia layani, itu bukannya membuat puas, tetapi justru semakin haus, semakin lapar, dan kebutuhan itu akan semakin besar di dalam kehidupannya. Nah, karena itu maka hati-hati, jangan sampai saudara itu termotivasi di dalam berbakti, termotivasi di dalam pelayanan hanya untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat materi. Itu adalah kejahatan yang sangat nyata di mata Tuhan. Nah, yang kedua pada hari ini, kriteria dari manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah adalah mengejar karakter ilahi. Di dalam ayat yang ke-11b dikatakan, keadilan. Kejarlah
beribadah. Ini bisa juga ini kesalehan. Kejarlah kesetiaan itu dan kejarlah kelembutan. Nah, ini adalah karakter dasar, karakter inti yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah menyatakan diri sebagai milik Allah. Dia harus menampakkan di dalam dirinya hal-hal yang dikenal, seperti keadilan, saleh, setia, memiliki kasih sabar dan kelembutan. Jadi bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, baik terhadap orang kaya, terhadap orang-orang susah, bahkan kepada bawahannya di kantor dan di perusahaan, maka orang-orang itu harus berinteraksi di dalam karakter hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hal ini. Dan ini yang langkah dari kehidupan kekristenan, oleh karena kita melihat bahwa di gereja orang Kristen itu kelihatannya semuanya seperti malaikat. Begitu suci, pakaiannya putih, atasan dan bawahan putih, gitu ya kan? Tampak dari luar orang yang begitu saleh, tetapi begitu masuk di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam rumah tangga, keluarga, masyarakat, ataupun di tempat di mana dia meniti karir, maka yang ada itu adalah ketidakadilan, kesewenang-wenangan, pengkhianatan. Bagaimana ada begitu banyak orang yang menyalahgunakan kepercayaan, baik oleh perorangan ataupun oleh satu institusi dengan memperkaya diri sendiri. Ada satu orang yang dipercayakan oleh satu gereja besar untuk menjadi bendahara. Dan gereja itu penghasilannya miliaran. Setelah diketahui oleh gembala sidang bahwa bendahara ini telah menyalahgunakan jabatannya, akhirnya dia dipecat. Dilaporkan atau dinyatakan oleh gembala sidang bahwa orang ini telah memanipulasi keuangan gereja itu sebesar 8 miliar. Nah, bayangkan, seorang yang berprofesi sebagai pelayan Tuhan dalam gereja, sebagai seorang yang memiliki jabatan pendeta di dalam gereja, tetapi karena karakter ilahi tidak ada di dalam dirinya, akhirnya dia melakukan pengkhianatan. Ya, pengkhianatan. Dia hianati pendeta yang telah mengangkat dia sebagai bendahara, gembala yang telah mengangkat dia sebagai bendahara, dan dia memperkaya diri sendiri dengan jabatan yang dipercayakan itu. Nah, ini adalah realita kehidupan. 1 tahun terakhir ini di Indonesia ada 3 peristiwa besar yang menggemparkan Indonesia. Dan sangat disayangkan bahwa peristiwa-peristiwa itu dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sebagai orang Kristen. Saya tidak akan menyebutkan secara spesifik, tetapi saudara bisa melihat bagaimana kejahatan besar terjadi belakangan ini di Indonesia. Dan itu pelakunya adalah orang-orang Kristen. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini Paulus sudah mengalami pada zamannya. Paulus sudah melihat ke depan bahwa perilaku-perilaku yang korup, perilaku-perilaku pengkhianat ini akan terus bertambah, terutama menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan karena itu maka Paulus menasehatkan, kejarlah karakter ilahi itu. Nah, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya berharap supaya betul-betul saudara menyimak dan memahami, kemudian praktekkan di dalam kehidupan. Karena tidak ada gunanya saudara mengaku saya ini anak Tuhan, saya ini pelayan Tuhan, saya pasti masuk surga. Tetapi kalau yang nyata dalam kehidupan saudara itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebabnya maka berperilaku adil, setia beribadah, setia terhadap semua kepercayaan, memiliki kasih, sabar, dan lembut di dalam menghadapi orang-orang yang selalu kita bina atau yang juga kerjasama dengan kita, karena kita melihat di dalam realitanya bahwa semua orang itu akan mengalami yang namanya dikecewakan, yang namanya disakiti, yang namanya dikhianati, dan karena itu maka kita harus selalu sabar,
mengasihi dengan memberi pengampunan. Nah, itu yang kedua pada saat ini sampaikan, kriteria seorang yang menjadi kepunyaan Allah adalah dia harus mengejar karakter ilahi. Nah, ini beberapa ayat sebagai pendukungnya. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dan dalam kesetiaan, serta di dalam kesucian hidup. Nah, ini sama. Paulus berkata kepada Timotius supaya memiliki karakter sebagai seorang hamba Tuhan. Agar pelayanannya itu dapat menjadi berkat, maka dia tidak cukup mengajar, dia tidak cukup berkhotbah, tetapi dia harus menunjukkan kepada jemaat yang dilayani, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, satu karakter hidup sebagai seorang kepunyaan Allah, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang milik Tuhan. Nah, Matius pasal 23, ayat yang kedua dan 3, ini satu himbauan yang sangat tegas kepada murid-muridnya. Ya. Dia berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi jabatan secara struktural juga secara fungsional itu ada pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Nah, jadi di sini Yesus mengakui bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini pengajarnya baik, pengajarnya benar, dan karena itu dia berkata kepada murid-muridnya, ikuti ajaran-ajaran itu. Nah, tetapi dikontraskan dengan janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini ironi. Kalau kita lihat dari segi kepemimpinan, tidak ada integritas di dalam diri ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini karena lain bicara, lain perbuatan, lain kata, lain tingkah laku. Nah, Yesus berkata, ikuti ajarannya, terima ajarannya, praktekkan ajarannya, tetapi jangan mengikuti perilaku, tingkah laku, oleh karena mereka adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang saleh di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan rancangan-rancangan kejahatan. Nah, yang ketiga pada hari ini, sebagai kriteria daripada manusia yang telah menjadi milik Allah adalah dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, ini mempertahankan iman dengan benar. Nah, jangan sampai saudara salah memahami kata rebutlah hidup yang kekal itu. Keselamatan atau hal hidup yang kekal itu bukan sesuatu yang kita bisa perjuangkan, yang kita bisa raih dengan usaha. Tetapi hidup yang kekal itu adalah anugerah, adalah pemberian dari Tuhan yang kita dapat raih dengan iman. Nah, tetapi sekarang sebagai orang-orang yang sudah menjadi pemilik hidup kekal, orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah Allah itu, kita harus bertanding dalam pertandingan iman, mempertahankan iman kita itu secara benar di hadapan Tuhan. Saudara suka nonton di TV, di mana saja itu ya, baik pertandingan sepak bola, pertandingan tinju, katakan Mike Tyson gitu ya. Pertama kali dia merebut, juara itu dia rebut. Tetapi begitu dia sudah menjadi juara, dia masih terus bertanding. Tetapi di dalam bertanding itu bukan untuk merebut juara, tetapi untuk mempertahankan juara yang dia telah dapatkan itu. Dan di dalam mempertahankan sabuk juara yang telah dia dapatkan itu, dia harus bertanding dengan benar. Nah, mengapa ketika dia melawan Holyfield dia didiskualifikasi? Oleh karena dia melakukan pertandingan secara tidak fair. Karena dia tidak meninju dengan tangan,
tetapi dia menggigit kuping Holyfield dengan giginya. Sesuatu yang pantang, sesuatu yang dilarang di dalam dunia tinju. Nah, saudara-saudara, Paulus ya di dalam kehidupannya dia tahu bahwa dia sudah selamat. Dia sudah selamat, Paulus itu. Tetapi kemudian di dalam pengiringannya kepada Tuhan itu, dia selalu menjaga diri dengan baik dan benar. Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, kita mau belajar dari sini tentang bagaimana seseorang manusia yang telah menjadi milik Allah itu dapat mempertahankan imannya, memelihara imannya dengan benar. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya selama dia berlari dari start awal sampai mendekati finish itu, bahkan finish itu, dia berlari di dalam aturan, tatanan, dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh komite. Nah, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini yang harus dipertahankan secara terus-menerus. Untuk selamat itu anugerah Allah. Tetapi sesudah kita diselamatkan dan berjalan mengiring Tuhan, maka di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu kita harus senantiasa memelihara, harus senantiasa menjaga iman dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diajarkan melalui firman Tuhan. Nah, karena itu dia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, jadi bagaimana supaya ketika Yesus datang itu kita dapat berdiri di hadapannya dengan bangga, dengan sukacita, adalah kalau kita selama hidup di tengah-tengah dunia ini, kita mengiring dia dengan mengikuti semua aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan di dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23, Paulus berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ini Paulus mau mencoba mengingatkan kepada jemaat di Kolose itu pada saat awal mereka memiliki posisi baru, status baru di dalam Kristus sebagai pengikut Kristus. Bahwa kamu bisa berdamai dengan Allah itu oleh karena kamu diperdamaikan oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan karena kematiannya itu, kamu ditempatkan di hadapan Allah sebagai orang kudus dan yang tidak bercacat. Nah, lalu apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh jemaat di Kolose itu? Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Nah ini, rebutlah hidup yang kekal itu. Pertahankanlah iman itu. Dengan apa? Dengan tetap teguh. Jangan mau digoda. Jangan mau digeser, dipindahkan dari pengharapan yang telah kamu terima di dalam Yesus melalui Injil. Nah ini penting saudara-saudara. Karena kita melihat sekarang itu, arah kehidupan orang Kristen itu di pertengahan perjalanan atau perjalanan selanjutnya dari ketika dia menerima Tuhan itu beralih. Awal mulanya dia tulus mengiring Tuhan. Awal mulanya dia tulus berbakti dan melayani Tuhan. Tetapi kemudian bersamaan dengan berjalannya waktu, ada godaan-godaan yang datang dari luar. Maka kemudian dia bergeser. Dan karena itu kita melihat bahwa di dalam Alkitab juga ada orang yang kemudian jatuh oleh karena setelah dia mengiring Tuhan, pikirannya diorientasikan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Dan itu
Paulus dalam timnya itu dia temukan orang-orang yang tadinya setia bersama-sama dengan Paulus, tetapi kemudian dia dieliminasi dari kesatuan tim itu oleh karena apa? Karena dikatakan mereka telah mencintai dunia. Nah, jadi karena itu maka Paulus berkata dalam ayat ini, kamu harus bertekun di dalam iman. Apa tantangan, apa persoalan, jangan sampai kamu mundur dari Tuhan, tetapi terus maju dan kemudian iring Tuhan sampai pada akhirnya. Nah, itulah kriteria dari manusia yang telah menjadi kepunyaan Allah. Dia menjauhi kejahatan, dia memiliki karakter ilahi, lalu dia tekun di dalam mengiring Tuhan atau di dalam memelihara iman. Nah, kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi satu pemahaman baru, pencerahan baru yang lebih dalam kepada Bapak Ibu, dan saya doakan supaya saudara betul-betul dapat menampakkan kehidupan sebagai orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami sudah diajar oleh kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus hidup sebagai seorang milik Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan. Dan karena itu Bapa, tolong kami dengan Roh-Mu Kudus, dengan kuasa firman Tuhan, supaya kami mampu untuk mempraktekkan ajaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami berdoa berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.